Wanita dukun itu turun gunung mencari jodoh. Tak disangka, malah ditangkap oleh dua anak berusia 5 tahun. Dibungkus dalam karung goni dan dibawa pergi, untuk dijadikan istri ayah kandung presiden mereka. Presiden terkejut melihat kedua anak itu benar-benar mengikat seseorang. Dia terkejut dan segera membuka karung goni. Siapa sangka, detik berikutnya. Setelah memahami kronologinya, wanita dukun itu meminta maaf kepada presiden yang terluka, kemudian berbalik dan hendak pergi. Ternyata dua anak itu menggandengnya dan memanggil ibu. Kekuatan anak-anak itu sungguh luar biasa. Dia tidak bisa pergi meskipun telah berusaha. Anak ini memang kuat ya. Saat itulah dia tiba-tiba teringat kata-kata yang pernah dikatakan oleh gurunya. Seperti air mengalir, awan cerah menutupi bunga. Kau benar-benar memiliki bakat alami. Sayang sekali, kau tidak bisa bertemu dengan keturunanmu. Kalau tidak, kau bisa menulis sebelum mati. Bakat sudah dimiliki. Kekuatan ilahi tak terbatas. Bakat yang dimiliki. Jadi dua anak ini adalah anak-anakku. Dua anak ini tentu saja dari diriku. Tentu saja istriku yang melahirkannya. Apakah menurutmu itu milikmu? Tidak benar. Anak-anakku sudah mati saat tragedi malam itu. Ternyata 5 tahun yang lalu wanita itu sedang dalam perjalanan ke rumah sakit untuk melahirkan. Dia diturunkan dari tebing oleh adik kandungnya, Su Yuji. Dia kesulitan keluar dari mobil dan kehilangan kesadaran. Ketika dia bangun lagi, dia sudah berada di rumah sakit. Perawat memberitahunya tentang kandungan kembar di perutnya, yang tidak selamat dari kecelakaan mobil. Wanita itu hancur, menyebabkan pendarahan hebat dan pingsan lagi. Su Yuji juga memanfaatkan kesempatan ini, untuk melemparkannya ke lubang di pegunungan terpencil, dan menguburnya langsung dengan ekskavator. Saat dia hampir mati, matanya bersinar putih. Master Tianxi mengetahui bahwa nasib baik wanita itu belum berakhir. Maka dia menyelamatkan dan menerimanya sebagai murid. Dia berlatih keras di gunung. Sekarang hanya perlu mengikuti tali takdir, untuk menemukan pasangan yang ditakdirkan. Latihannya akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Namun sekarang dia malah dikerumuni oleh dua anak kecil, dan dipaksa menikahi ayah mereka yang merupakan seorang presiden. Wanita itu hanya bisa menjelaskan dengan sabar. Tante ini sebenarnya sudah lama meninggalkan gunung. Lihatlah. Asalkan ada ikatan takdir dengan tante, tali merah ini akan menghubungkan kita berdua. Sekarang tidak ada reaksi. Jadi ayah kalian bukan jodohku. Bahkan ada keterlambatan. Apa trik lagi yang kau mainkan? Ibu sepertinya telah memikat ayah. Hadiah apa? Aku berkata padamu. Pertama, aku tidak percaya padamu. Kau yakin ingin menipuku? Kedua, jangan lihat aku seperti ini. Sebenarnya, aku hanyalah seorang sopir, tidak memiliki uang untuk kau tipu. Ketiga, sesama berpakaian putih. Jangan pergi, aku bukan penipu sejati. Kau tidak mendengarkanku. Kau benar-benar penipu. Ya ampun, anak-anak, jangan marah. Jalanlah pelan-pelan. Hati-hati terjatuh. Adik, lihatlah. Ayah bahkan tidak ingin ibu lagi. Tunggu sampai ayah mati. Aku akan memberinya pelajaran. Mencuri semua harta keluarga. Mengusirnya. Dan menjadi pengemis kecil. Aku tidak ingin. Aku tidak ingin bersaing dengan ibu dan kakak. Pergilah. Jinghan. Mengapa kau menakuti adik? Adik, jangan dengarkan omong kosong kakak. Ibu, aku memintanya menjadi ibuku. Kalian semua adalah orang jahat. Jangan mendekat. Adik tidak mau. Jinghan, jangan lagi menakuti adik. Tunggu aku mati. Kau tidak akan mendapat sepeser pun dari hartaku. Aku tidak ingin sepeser pun. Aku hanya ingin ibu. Wanita itu, lagi-lagi penipu. Kita panggil dia Jinghan, kecuali menikahi ibu. Kalau tidak, kau akan selamanya menjadi rendah. Anak durhaka, cepat lepaskan aku. Wow, kakak, kau sangat hebat. Aku menikahkan ayah dengan ibu. Kalau tidak, kau akan selamanya menjadi rendah. Kembalilah. Jinghan, bagaimana ini, Jinghan? Kalkulasi yang luar biasa. Patah tulang besi. Maaf, apakah kau sedang membaca Shizenpu? Atau sedang membasmi setan dan hantu? Ini suamimu. Datanglah ke rumahku. Mari kita bicarakan tentang pernikahan.
Apa yang kau katakan? Tidak apa-apa, lihatlah, aku begitu miskin. Apakah kau masih mau menikah denganku? Akhirnya, aku hanya mendapat gaji 3.000 lebih sebulan. Hanya 3.000 lebih. Dan harus merawat 2 anak. Mantanku. Karena itulah, dia menikah denganku. Aku pikir, kau tidak mau menikah denganku. Aku pikir, kau tidak mau menikah denganku. Aku pikir, kau tidak mau menikah denganku. Di sini seharusnya diletakkan sebuah lemari es. Nanti aku akan memasak untuk anak-anak setiap hari. Masakan yang enak. Di sini seharusnya diletakkan nomor kelas. Lihat meja ini. Dan di sini. Astaga. Apa yang kau taruh di sini? Apa yang baru saja kau katakan? Mantan istrimu bercerai denganmu karena kau miskin. Dia bercerai denganmu. Sangat sulit dipecahkan. Uangnya di mana? Hanya bisa menentukan kualitas hidup. Tapi apakah hidup itu sulit? Atau harus melihat apakah pria saling mencintai? Apakah yang aku katakan benar? Aku ngakungku. Benar, yang ibu katakan benar. Baiklah, sebagai anggota baru keluarga. Sekarang aku akan memperkenalkan diri secara resmi. Nama aku adalah Surunyi. Mari kita saling belajar di masa depan. Bu, namaku Jihan. Nama kecil aku adalah Wuxi. Ini adalah adik perempuan aku, Jiu. Nama kecilnya Tiansen. Sangat polos. Sangat lucu. Akhir Natal. Mengapa tidak segera memperkenalkan diri kepada Mama? Oh ya. Halo, nama aku Ji. Xiaoyu. Ji Xiaoyu. Sekarang semuanya sudah stabil kan? Bagaimana menurutmu? Menikahi istri yang begitu cantik, apakah kau senang? Kau lihat, dia sangat tampan. Tubuhnya juga bagus. Ini untukmu. Aku pergi dulu. Pulanglah dan temui kakakmu. Sudah dilihat belum? Cepat kembalikan padaku setelah selesai. Ini akan kami simpan bersama adikku. Supaya kau tidak malu di depan Mama suatu hari nanti. Oh ya, bukankah kau bilang akan membuka stan? Kamarnya di sana, pergilah istirahat dulu. Oh ya, tunggu sebentar di sana, ibu akan segera datang. Mengapa kau harus menipu ibu? Jangan memberitahu ibu bahwa kita punya uang. Dia mengambil nama yang dibuat oleh orang lain dan menggunakannya sendiri. Malu-malu. Sekarang kau hanya melihat-lihat. Apakah wanita itu sungguh-sungguh jujur? Tapi kita percaya pada ibu. Ya, tapi guru pertama mengatakan berbohong itu tidak benar. Ini adalah pemeriksaan. Ini adalah pemeriksaan. Apakah kalian semua lupa pada wanita itu? Adik tidak apa-apa, kita percaya pada ibu. Ayo, kita pergi membantu ibu merapikan barang-barangnya. Bawa bunga kesukaan. Berikan padaku. 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 Aku pikir, apakah kau memiliki tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga? Tidak ada. Sudah siapkah kau? Hampir. Tunggu sebentar ya. Tidak boleh di depan ibu. Menggunakan kekuatan kreatif akan membuatnya terkejut. Apakah kau tahu? Baiklah, stand pakaian resmi diluncurkan. Berangkat, misterius. Bisakah dipercaya seseorang? Ambil.
Handphone. Posting ke momen. Biar kau lihat, berapa banyak orang yang bisa masuk. Tidak baik. Posting ke momen. Promosikan ini terlebih dahulu. Bagaimana cara mengetahuinya? Lakukan apapun. Harus tetap rendah hati. Satu langkah demi satu langkah. Jangan mempromosikan orang lain. Bagaimana cara mengetahuinya? Ibu, biarkan aku membantu mempromosikanmu. Ya, tanda tangani. Qin Hai, berikan aku handphone. Qin Hai, jangan lari. Qin Hai, adik. Halo, sedang melihat kamera. Su Yuji, Su Yuji, Su Yuji, Su Yuji, Su Yuji, Su Yuji, Su Ruoi. Kau ternyata tidak mati. Aku belum mati. Kau sangat kecewa ya? Apa katamu? Karena kau tidak mati. Mengapa tidak pulang? Apakah aku pulang atau tidak? Apakah kau tidak mengerti? Aku tidak tahu. Apa yang terjadi saat itu? Apakah dia sudah tahu? Akung, inilah yang kau melakukan one night stand dengan pria lain. Dan kemudian kakak yang hamil di luar nikah. Ya, 5 tahun yang lalu dengan pria asing. Setelah melahirkan dan keguguran, orang itu menghilang. Tidak terduga masih hidup. Cantik sekali. Sudah meninggal. Akung sekali. Kembali dan lihatlah. Manfaatkan kesempatan saat aku senang hari ini. Kalau tidak, aku akan memukulmu sepanjang hari. Bibi Suruo, apakah kau tahu siapa dia? Aku tidak peduli siapa dia. Bibi Suruo, apa yang terjadi padamu? Bibi Suruo, anak durhaka ini masih hidup. Aku masih hidup. Tidak bahagia juga? Lihatlah dia. Bahkan tidak memanggil ayah. Dia baru saja menyerang saudara Wei. Cepat hukum dia. Kau. Pukul, pukul, pukul. Berani-beraninya tidak menyentuh tanganku. 5 tahun yang lalu di Hotel Haitian denganmu. Aku telah diracuni. Namun kau demi harga diri, tanpa berkata apa-apa, kau mengusirku dari rumah. Saat itu dia bukan lagi ayahku. Sekarang, bawa pergi anak perempuan baikmu. Pergilah, kau, wanita kecil yang murah. Kalau bukan karena kau tidak tahu malu, merusak nama baik keluarga Su. Bagaimana mungkin aku mengusirmu? Cepat katakan, Hotel Haiti bersamamu 5 tahun lalu. Pria itu bermain-main. Siapa sebenarnya? Jangan bicara begitu. Lihatlah, aku akan memukulmu sampai mati. Pengecut mati. Kejadian waktu itu. Pengecut, mengganggu ibuku. Mama, bagaimana mungkin? Orang itu pada waktu itu melepaskannya. Sudah jelas dia sudah dijual. Apa yang terjadi? Tidak apa-apa, bawa 2 bayi itu pergi dulu. Ini akan aku tangani sendiri. Mama melindungi anak perempuan. Itu adalah tugas kami sebagai anak laki-laki. Aku juga ingin melindungi ibu. Kalian berdua pergi ke sana. Biarkan aku yang mengurus melindungi istri. Wah, kalian benar-benar penuh cinta dan setia. Tapi aku harus memberitahumu. Istrimu ini tidak penting. Apa yang terjadi dengan kakak? Takut aku bicara. Aku ingin mengatakan, istrimu ini tidak hanya berselingkuh dengan banyak pria, bahkan melahirkan sepasang anak kembar. Bagaimana menurutmu? Apakah merasa tertekan? Marah? Wow, mama keren sekali. Berani sekali. Berani memukul wanitaku di depanku. Apakah kau tahu siapa aku? Aku adalah Presiden Jishi Group. Di Jiangcheng ini, belum ada orang yang berani mengganggu kami, Jisu. Presiden Jise, mulai hari ini, kau bukanlah, Wei kakak, mengganggu Wei kakakku. Aku akan bertarung denganmu. Adik, kita selamatkan mereka. Apa yang terjadi dengan Wei kakak ini? Berani mengganggu ibu dan adikku. Melawan mereka. Adik, jangan. Akung sekali. Kedua cucu yang belum pernah bertemu. Jika tidak, garis keturunanmu. Secara langsung. Pemberian alam. Secara langsung. Tak terbatas. Anak-anakmu ini. Dari mana asalnya? Tentu saja mereka lahir dari aku dan ibu mereka. Ada apa? Apakah dia benar-benar ketakutan? Apakah mantan istri kau juga memiliki kemampuan seperti itu? Dia memang memiliki beberapa kemampuan aneh. Jadi begitulah. Aku pikir. Maaf, ibu. Kami baru saja membuatmu terkejut. Akung, kenapa minta maaf? Akung, kalian begitu hebat. Ibu kenapa takut? Ibu bahkan belum sempat terkejut. Ibu terkejut dengan apa?
Karena kedua anakku bisa melindungi ibu. Anak seorang master begitu hebat. Anda pasti sangat hebat. Cepat, tunjukkan kapan aku bisa memiliki cucu. Cepat, tolong aku. Satu persatu datanglah. Suami sedang mengemudi. Cepat simpanlah. Hujan lagi. Aku punya ini, tempat berteduh dari hujan. Selesai. Selesai. Cepat mundur. Aku mengambil sekop. Aku mengambil pakaian seperti ini. Kenapa? Lapkan anak-anak itu. Aku merendam obat flu untuk ibu. Ibu, cepat minum. Untuk berterima kasih kepada dua anak kecil yang perhatian di rumah, ibu akan memasak makanan enak untuk kalian sendiri hari ini, bagaimana? Hari ini apa yang akan dibuat untuk bayi? Irisan daging jamur, kentang pedas dan asam, daging asam manis, daging gulung. Aku akan membantumu. Chicken, kau lagi apa? Kami hanya ingin membantu ibu mencuci sayur. Ikan kecil ini, kenapa? Kenapa kau marah padanya? Ayam Han dan ayam adalah yang terbaik. Akan membantu ibu mencuci sayur. Bagaimana kalau kita memasak bersama? Bayi-bayi, makanlah. Coba sedikit. Bagaimana menurutmu? Kau juga makan. Tak terduga kau juga bisa memasak. Tentu saja. Bagaimana menurutmu? Apakah kau pikir aku seperti mesin ATM? Melihatmu menghitung untuk begitu banyak orang hari ini. Bagaimana kalau kau menghitung untukku sekali? Ada sedikit urusan. Bagus. Hitung saja kapan aku bisa pergi jauh membawa Anda pindah dari tempat ini. Hal kecil, tidak masalah. Tidak bisa hanya mengandalkan kenalan. Ini adalah aturan. Aku sudah bilang. Kau bilang. Beberapa puluh ribu. Ini begitu mahal. Apa, hanya 1 yuan? Aku sedang berbicara tentang $1. Di rumah bahkan tidak ada nomor. 10.000 yuan tidak seperti apa. Kekayaan telah masuk. Aku pergi. Besar sekali. Aku ngakung. Besok ibu akan memberikan kalian bonus. Aku lihat dulu. Kuda sakti di surga. Kekayaan dan kekuasaan. Kekayaan dan kemiskinan. Semua 10 item. Kekayaan dan kehormatan tak tertandingi. Kau ini, takdir kaya dan mulia. Tidak benar. Ji Xiaoyu, takdirmu begitu baik. Meskipun kau hanya sopir orang lain. Apakah kau sedang menipu aku? Tentu saja. Aku hanya seorang sopir. Tentu saja. Aku hanya seorang sopir. Kau pasti salah menghitung. Ibu benar. Ayah memang penipu besar. Penipu besar. Apa yang aku bilang? Ayah bukan penipu besar. Penipu besar. Penipu besar. Penipu besar. Bababa. Orang rendah berani mengganggu putriku. Aku akan membunuhmu. Chai Meisa, kau, seorang rendah yang lebih kotor dari saluran air. Apa hakmu memanggil namaku? Kau ingat baik-baik, meskipun kau bukan anak kandungku, aku tetap ibumu. Bunuh dia untukku. Tarik 2 anak haram ini juga untukku.
Biarkan Yuji membunuh mereka dengan tangannya sendiri. Tidak akan senang setelah mengeluarkan kotoran. Hati-hati, beri jalan. Berani kabur? Wow, keren banget. Bangunlah. Membayar mahal untuk mencari kalian, bahkan tidak bisa mengalahkan seorang wanita. Sampah. Jalang. Mau apa? Aku akan memberitahumu, meskipun mereka sampah. Ada yang tidak bisa diacuhkan. Ada yang tidak bisa diacuhkan. Ya, mereka adalah orang-orang Tuan Huo. Tuan Huo, itu adalah Jiangcheng King Jun yang terkenal. Orang dari Pangeran Peijiu. Kota Jiangking, Pangeran Peijiu. Apakah kau bisa menantang Pangeran Pei? Pangeran King Ye. Bukankah itu kakak kelasku? Bagaimana? Takut kan? Keluarga miskin. Berani melukai orang Tuan Huo. Tunggu saja hingga rumahmu hancur dan keluargamu mati. Takut mati? Halo, kakak senior. Apakah kau mengenal seseorang bernama Huo Ye? Tidak kenal. Siapa dia? Akhirnya junior perempuan ingat untuk menelepon aku, kakak senior ini. Halo, kakak senior, apakah kau mengenal seseorang bernama Huo Ye? Huo Ye. Dia itu apa-apa saja. Di mana kau sekarang? Aku akan pergi mencarimu. Huo Ye, dia itu apa-apa saja. Gila. Huo Ye, dia itu apa-apa saja. Gila. Benar-benar gila. Kau bilang Huo Ye itu apa-apa saja. Aku akan mengundang Tuan Huo ke sini sekarang. Aku sudah datang. Siapa bilang aku itu apa-apa saja? Itu dia, Huo Ye. Aku akan menambah 1 juta lagi. Tolong bunuh mereka untukku. Bisa. Kau cukup cantik. Membunuh mereka akan sia-sia. Bagaimana kalau kau menemani aku beberapa hari? Mungkin aku akan memberimu kesempatan untuk bertemu dengan Jiu Ye. Bagaimana menurutmu? Tidak perlu mengundang. Dia sudah datang. Apa maksudmu? Tentang membiarkanmu bermain-main seumur hidup. Serang dia. Jiu Ye, pergi. Jiu Ye, apakah kau benar-benar mengenal Pei Jiu Ye? Jiu Ye, bagaimana kau datang? Kakak senior, sudah lama tidak bertemu. Kakak laki-laki. Jiu Ye, kau benar-benar tidak tahu bahwa orang kecil ini adalah kau. Dia juga atasanmu. Adik senior, menurutmu bagaimana menanganinya? Aku telah mengingat hutang kita selama 16 tahun. Awalnya, aku ingin kembali dan menyelesaikan masalah denganmu. Tetapi kau seharusnya tidak melakukan itu. Mengancam kita dengan anak dan suamiku. Baiklah, kakak senior. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Aku ingat apakah di Afrika sana kekurangan beberapa penambang. Aku melihat dia masih ada. Bukan? Tuan Jiu. Tuan Jiu, aku tahu aku salah. Aku tidak ingin pergi menambang. Bukankah kau suka ikut campur urusan orang? Kalau begitu, atur Afrika dengan baik untukku. Lupakan saja. Mama, aku sangat takut. Aku butuh dihibur. Akung, jangan takut. Paman itu bukan orang jahat. Adik perempuan, sepertinya aku datang bukan pada waktunya. Begitulah, kita janjian lagi dalam 2 hari. Oke, saudara. Kalau begitu, aku tidak akan mengantarmu. Sampai jumpa besok. Mama, ayah cemburu. Mengapa kau tidak mencium ayahmu? Kakak dan kakak ipar datang.
Di mana dia? Bagaimana dia datang? Apa yang sedang kau lakukan? Ketat dan ketat. Kakakku yang baik, aku tidak tahu harus berkata apa padamu. Bagaimana kau bisa menikahi setiap wanita? Kau akan menjadi ibu, tahu? Dia mungkin hampir gila. Itu adalah kakak iparmu. Kalau kau sedang tidak sibuk, pergi ambilkan berkas untukku. Baiklah, kakak ipar. Kakak ipar teragum. Kakak laki-laki baikku. Mari kita urus berkas ini dulu. Biarkan saja sebentar. Sejujurnya menurutku, kau menikah tiba-tiba. Itu cukup bagus. Setidaknya, bisa membuat mantan istri kau benar-benar move on. Seperti dia, orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama. Aku bahkan meragukan kepolosannya. Bukan tangan dia sendiri. Orang-orang malam itu, ada tahi lalat di bahu dengan jelas. Tapi Sensin bilang aku salah lihat. Tolong cek hal ini untukku. Baiklah. Oh ya, berikan kunci rumah baru padaku. Hari ini aku akan pindah ke rumah itu. Tinggal di rumah itu yang amburadul selama 2 hari. Aku hampir kena rematik. Bukan, Kak, kau sedang melihat apa? Aku mendapat pekerjaan. Tunjukkanlah desainnya kepada mereka. Saat makan siang, aku akan membawa beberapa kotak makanan untuk kalian. Siapa itu? Kenapa tidak berkedip? Bukannya tidak berkedip, mengganti rugi. Kakak ipar marah sekali. Maaf. Bukankah kau suruh Oyun? Kakak suruh Oyun. Sudah 5 tahun aku tidak bertemu. Mengapa rasanya seperti ada seseorang? Keponakanku. Apakah kita kenal? Wah, kau benar-benar pelupa. Aku Zhao Xiaosun. Dulu kita bekerja bersama di layanan kamar sewa di Hotel Haitian. Hotel Haitian. Hotel Haitian. Jadi begini, di tahun baru ini, beberapa orang mencari aku untuk menanyakan tentangmu. Apa? Aku Zhao Xiaosun. Kau sudah banyak membantu aku sebelumnya. Aku telah merahasiakan hal itu untukmu pada malam itu. Mereka sedang membicarakan apa? Jangan sampai ditemukan oleh Ruoyi. Tidak. Sampai sekarang aku masih tidak tahu siapa dia. Akum sekali. Jika dia datang malam itu, aku pasti bisa mengenalinya. Baiklah, anggap saja seperti digigit anjing. Aku sudah lama ingin membuka. Kau harus menerima dengan lapang dada. Maaf, aku punya urusan lain. Kita bertemu lain waktu ya. Selamat tinggal. Halo, di mana kau, suamiku? Aku di ruang lift. Kenapa kau bicara pelan begitu? Apa yang kau sembunyikan? Berikan aku alamatnya. Aku akan datang dalam 10 menit. 10 menit. Aduh. Kau pergi kemana? Aku baik-baik saja, baru saja berolahraga sebentar. Kau pergi dan lihat aku beristirahat sebentar. Rumah ini adalah properti termahal di daerah ini. Kau yakin sewanya hanya 1.000 bukan 10.000? Ya, pasti 1.000. Rumah ini bukan milikmu kan? Bagaimana mungkin itu milikku? Ini adalah rumah bos. Dia memberi aku hadiah karena aku mengemudi mobil dengan baik dan murah untuk disewakan. Bagaimana dengan lukisan asli Zhang Daqian di dinding ini? Jangan bilang itu palsu. Aku belajar penilaian lukisan sendiri dengan guru. Ini jatuh dari bos tanpa sengaja. Aku akan membawanya kepadanya besok. Kau tidak benar-benar menipu aku, kan? Kau tahu aku sangat membenci orang yang berbohong. Mama, tempat tidurnya besar sekali. Apakah kita malam ini bisa tidur bersama? Sudah lama aku tidak tidur bersama Mama. Tidur bersamamu. Mama, tolonglah. Mama, apakah tekanannya cukup? Baiklah, aku ngakung, ayo istirahat sekarang. Mama, di bahunya, mengapa ada tanda bulan sabit kecil? Sangat cantik, bulan sabit kecil. Biarkan aku lihat, apa yang ingin kau lakukan? Ruo Bibi, di bahumu,
Apakah ada tanda lahir berbentuk bulan sabit? Ada tanda lahir di bahunya. Bukankah itu wajar? Apa yang aneh? Ternyata ayah ingin menandatangani kontrak dengan mama. Siapa yang mengajari kau ini? Tidak belajar dengan baik sepanjang hari. Mengapa kau bertindak begitu kasar? Bagaimana jika anak menjadi bodoh karena tindakanmu? Kita tidak peduli dengan orang jahat ini. Mama akan bercerita sebelum tidur kepada kalian. Kau mau aku menidurkan kalian? Mama ingin kita tidur. Pergi diam-diam. Akhirnya tertidur sendiri. Kakak, kita harus bertindak. Kakak, apakah kita akan segera punya adik baru? Bo ini, kenapa mirip dengan gadis di depanku? Sama, apakah dia adalah Dong Lingling? Seorang wanita yang keluar dengan terburu-buru. Tunggu, Suruh Oyu, apa yang akan kau lakukan? Apa yang ingin kau lakukan? Aku sudah berlatih. Bukan, aku hanya ingin melihat. Aku hanya ingin melihat. Kau, apakah kau ingin pergi diam-diam? Aku tidak punya aku. Ayah, apakah kau akan berbuat nakal pada ibu? Mama, apakah kita akan segera punya adik baru? Siapa yang menyuruhmu memukul? Apakah kau, Sun Xiaoyu? Jangan lari, apakah ayah ada di sini? Kalian. Kak, aku punya penemuan besar tentang kakak ipar. Bukankah kau meminta aku mencari informasi 5 tahun yang lalu untukmu? Aku menemukan sesuatu yang benar-benar mengejutkan. Apa yang kau temukan begitu pagi? Tidak takut kakak ipar melihat? Lihat sendiri. Ini apa semua kekacauan? Mengapa semuanya tentang Suruh Oyu? Kakak baikku. Sekarang dia adalah kakak iparku. Apakah kau, adik laki-laki, tidak peduli dengan sejarahnya? Apakah kau sudah melihat? Aku pergi ke Hotel Haitian untuk menyelidiki kejadian 5 tahun yang lalu. Tebak saja, bro. Bukan hanya aku yang menyelidiki kakak ipar. Seperti Bibi, di pundakmu. Kau juga sedang menyelidiki Suruh Oyu. Bukan hanya aku yang menyelidiki kakak ipar. Waktu, tempat, dan saat kelahiranmu sama persis. Meskipun aku tidak tahu apa yang mereka sedang selidiki. Aku hanya secara kebetulan menyelidiki masa lalu kakak ipar. Kak, apakah kau tahu? Kak ipar 5 tahun yang lalu hamil di luar nikah. Dan diusir dari rumah oleh keluarga. Ji Xiaoyu. Mengapa dia di sini? Kak, hamil di luar nikah adalah masalah besar, kan? Kau dengan istrimu tidak hanya berselingkuh dengan banyak pria, tapi juga melahirkan sepasang anak kembar. Bagaimana menurutmu? Bukankah kau merasa malu? Lalu apa masalahnya? Kak, aku sudah bercerai dan membawa 2 anak. Mengapa harus terus memikirkan masa lalu orang lain? Tidak, Kak. Apakah ini bisa dibandingkan? Dia masih tidak tahu. Kau adalah kaya raya di kota ini. Dan ahli teknologi terkemuka. Jika dia tahu. Kapan kau datang?